Mereka itu keluarga petani, Nak. Mereka tersenggol bis itu dan ikut tewas ke dalam jurang. Tidak ada satupun yang mengevakuasi jenazah mereka. Jelasnya seraya menitikkan air mata. Ibu kenal dengan keluarga petani itu? Tanyaku lagi. Iya, Nak, kami kenal. Jawabnya dingin. Tidak lama kemudian, ibu itu berbisik ke telingaku. Nah, sebenarnya kamilah keluarga petani itu. Aku ternyata kaget. Dan ternyata mereka juga adalah arwah penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dengan judul Arwah Penasaran. Cerpen merupakan karangan dari Christine Grace. Baik, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon untuk bisa subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Baik, langsung saja kita masuki dan kita bacakan ceritanya. Tepat pada liburan setelah UN, aku bersama rombongan teman-teman sekelas melakukan perjalanan piknik ke pantai. Rencananya kami akan bermalam di sana. Sudah terbayang di benakku kami akan menyalakan api unggun, bernyanyi bersama, dan yang pasti, menikmati keindahan pantai dengan deburan ombak yang bisa membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Beberapa jam perjalanan kami, namun kami tidak sampai juga ke pantai. Seharusnya 30 menit yang lalu kami sudah berada di pantai. Akhirnya di dalam bis wisata itu pun riuh. Sopir bis yang memandu perjalanan kami merasa ada yang aneh. Padahal dia sudah sering memandu wisatawan lokal yang sering ke daerah itu. Di sini aku yang paling kecewa. Bagaimana tidak? Aku sudah terlanjur membayangkan hal yang indah di sana. Karena perjalanan terpaksa dihentikan. Aku pun berinisiatif keluar dari bis itu. Aku lumayan tertarik dengan pemandangan sekitar tempat ini. Ketika aku melihat-lihat tumbuhan yang ada di sana, tiba-tiba mataku menangkap sesosok gadis yang sebaya denganku. Dia tersenyum padaku, seolah ingin berteman denganku. Aku sedikit ragu ketika ingin menghampirinya. Kulihat ke belakang, teman-temanku di dalam bis menatapku dengan dingin. Mungkin mereka terlalu khawatir dan takut karena sudah tersesat di hutan ini. Kembali aku melihat lagi ke depan. Sosok gadis tadi masih tersenyum menatapku, seraya melambaikan tangan bertanda isyarat, menyuruhku ikut bersamanya. Entah setan apa yang memasukiku, aku mau saja mengikutinya. Dia pun berjalan perlahan. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Ketika kakiku sampai di tempat gadis itu berdiri, aku kemudian menoleh lagi ke belakang untuk memastikan teman-temanku masih berada di dalam bis. Dan ternyata hilang. Ya, kemana mereka tadi? Bukannya bis itu tadi tidak kemana-mana. Kalaupun bus itu pergi, pasti akan bisa mendengar suaranya. Gadis itu kembali melambaikan tangannya. Kali ini perasaanku berubah menjadi takut. Ya, siapa gadis itu? Kenapa dia berusaha mengajakku mengikuti langkahnya? Sekarang aku hanya berdua saja. Teman-temanku yang di dalam bis raib secara tiba-tiba. Bagaimana aku bisa pulang? Sedangkan hutan di sini sangat asing sekali bagiku. Tiba-tiba gadis itu membuyarkan lamunanku. Hai, ayo ikut aku saja. Cepat, perintahnya. Aku yang sedari tadi tidak berkata dan berbicara, akhirnya memberanikan diri bertanya. Kamu siapa ya? Tanyaku. Langkah gadis itu berhenti. Kemudian ia hanya menjawab, nanti saja ya, kamu juga pasti akan tahu. Ia pun melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Tak lama, kami pun sampai di rumah gadis itu. Bisa dibilang rumah yang sangat sederhana. Ayo, mari masuk, ajak gadis itu kepadaku. Aku pun dengan sedikit ragu mengiyakan ajakannya. Ketika tiba di dalam, tampak kedua orang tua gadis itu sedikit terkejut dengan kehadiranku.
Loh, nak, siapa anak ini? Tanya ayah gadis itu. Anak ini tadi bersama-sama dengan mereka ya, jelas gadis itu. Oh Tuhan, untung ya kamu masih selamat anak manis. Ibu gadis itu menimpali. Aku yang kebingungan, apa maksud semua ini? Maksud kalian mereka itu siapa ya? Gadis itu pun menceritakan hal yang sebenarnya kepadaku. Begini ya, saat itu ketika rombongan teman-temanmu sudah bersiap-siap naik bis, kamu kan belum sampai juga. Menunggumu membuat yang lain tidak betah, dan akhirnya bis itu pun meninggalkanmu. Aku terhenyak mendengar penjelasan gadis itu. Dan kamu harus tahu, dalam perjalanan menuju pantai itu, tiba-tiba rem bis itu blong. Bus itu pun oleng dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Sumpah, bulu kuduku langsung berdiri. Jadi bis yang kutumpangi bersama teman-temanku tadi adalah bis... Aku tidak berani menyebutkan itu. Jadi yang bersamaku tadi itu bis hantu? Tanyaku. Iya, tepat seperti dugaanmu, jawab gadis itu. Ya Tuhan, pantas saja aku saat berada di sana merasakan hawa yang kurang enak. Untung saja gadis dan keluarganya menyelamatkanku. Aku pun akhirnya memutuskan menginap di situ sambil menunggu hari esok untuk kembali ke rumahku. Aku pun bersiap-siap untuk tidur. Kutarik selimut untuk menghangatkan badanku yang dingin karena angin malam. Begitu mataku mulai terpejam, tiba-tiba pintu kamarku berderit. Aku membuka mataku pelan-pelan. Ternyata itu ibu gadis itu. Dia menghampiriku dan membetulkan selimutku. Kini dia tersenyum, tapi wajahnya begitu pucat. Mungkin karena efek dinginnya malam itu. Maaf ya, ada satu hal yang belum kami ceritakan kepadamu, ujarnya sembari membelai rambutku. Apa ya Bu? Apa yang ibu mau ceritakan? Tanyaku penasaran. Begini, ini mengenai soal kecelakaan bis itu, bis wisata itu nak. Sebenarnya ada korban lain. Jelasnya lagi, korban lain? Maksud ibu apa ya? Siapa Bu korbannya? Aku kembali dirundung rasa penasaran. Korban lainnya yaitu mereka adalah keluarga petani nak. Mereka tersenggol bis dan ikut tewas ke dalam jurang. Tidak ada satupun yang mengevakuasi mereka. Jelasnya seraya menitikan air mata. Terus ibu kenal dengan mereka? Keluarga petani itu Bu? Tanyaku lagi. Iya nak, kami kenal, jawabnya dingin. Tidak lama, ibu itu berbisik pelan ke telingaku. Nah, sebenarnya kamilah keluarga petani itu. Dek, aku langsung terhenyak kaget. Ternyata mereka juga adalah arwah penasaran. Aku berusaha kabur dari sana. Namun apa daya, di depanku sudah ada gadis dan ayahnya yang sedang memperlihatkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.